Oke, jadi sebenarnya ya tadi kan Kalbis membeli obligasi Supra 200.000 ya. Termnya 3 tahun, suku bunga kupon 6%, suku bunga pasar 6,056 ya. 6,056 itu biaya admin 400, harga beli 199.300. Ya, total harga belinya 199.700. Nah, sebenarnya suku bunga rata-rata 6,05 itu sebenarnya dapat dari mana sih gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dapat dari sini ya, dengan rumus Excel itu. Berarti kan pertama dia beli 199.700. Ya, ini dari cash flow-nya ya. Cara menentukan ya, cara menentukan suku bunga pasar ya, atau suku bunga efektifnya. Oke. Jadi di sini ini ya. Oke. Kita lihat 1 Januari di sini kan dia keluar duit, keluar uang 199.700 ya. Gitu, 199.700. Terus 31 Desember dia terima bunga apa sih nanti ya? 6% kali 200.000 berapa? 12.000 kan? 12. Terus dia terima lagi tahun depannya 12. Pada saat jatuh tempo dia akan terima berarti 212 ya. Oke, berarti suku bunga efektifnya, efektif interest rate-nya, ya pakai rumus Excel langsung aja IRF ya. Nah, itu dapat 6,06% atau 6,056 ya. Nah, itu makanya dapat segini ya. Oke, sekarang kita bahas di sini ya. Ini sama jurnalnya sampai sini. Ntar mana yang dinilai kita lihat ya. Oke, 1 Januari investment pada cash ya. Berarti nilainya amortized cost 199.700 sama ya. 199.700. Oke, terus juga sama investment 199.700. Nah, kalau ini berarti ya 1993 ya. 199.300. Nah, di sini expense-nya 4. Oke, berarti yang dinilai yang mana? Yang dinilai nanti yang saya kasih warna merah ya. Poinnya ini 1 ya, semuanya ya. Expense, lalu investment. Nah, ini 1 sama ini 1. Menjadi 2. Oke. Nah, ini nilainya. Berarti so far nilainya 3 ya. 199.700. Kalau yang FVTPL 199.300. Oke ya, kita lanjut. 31 Desember dia akan terima bunga, berarti bunganya berapa? 6% kali 200.000 berapa? 6% 12.000 berarti ya. 200.000 kali 6%. Oke. Oke, 12.000. Oke, yang saya nilai nggak semuanya ya. Ini yang saya nilai interest revenue 12 ya. Oke, 1 aja nilainya ya. Cash pada interest. Oke. Lanjut. Nah, di sini berarti 199.700. Nanti dia jadi 100 ya. Selisihnya 200 ini ya. Oke, berarti nanti akan diamortis 300 berarti ya. Oke, berarti bikin tabelnya seperti ini. 1 Januari, berarti bunganya tiap tahun berapa? 12 ya. 12, 12, 12. Ini carrying value-nya
berapa tadi? 1997, makin lama makin naik ya. Bunganya berapa? EIR-nya tadi 6,056. Oke. Nah, di sini sama ya. 12,094. Oke, yang dinilai enggak semuanya. Yang dinilai pertama yang ini ya, tahun pertama dulu. 12,094. Oke. Ini nilainya 3 ya. 12,094, 94,18, 199, 794 sekian gitu ya. Oke. Terus berikutnya yang dinilai ini 99,88, 105 ya. Ini satu. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya Pak, Ya. untuk yang untuk yang masing-masing interest revenue sama carrying value tanggal 31 Desember 2020, kalau misalnya saya buletin nggak apa-apa kan Pak? Berapa misalnya? Yang interest revenue jadinya saya ini 12.094, kalau yang carrying value saya 199,9794. Boleh. Sama yang ini Pak, ini yang amortisasi yang 31 Desember 2020 saya 94, terus yang amortisasi selanjutnya 100, terakhirnya itu 106. Oh, ya udah, oke. Oke. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut. 31 Desember, berarti jurnalnya ini ya. 94. Yang ini no jurnal. Oke, berarti yang dinilai investment pada interest revenue. Ini salah satu aja. Ini dia 2 ya. Oke, ini berarti satu sama ini dia no jurnal ya. Harus ada tulisan no jurnal. Ini 2 ya. Deretan ini investment pada interest revenue sama no jurnal ya. Oke, ini no jurnal harus ada tulisannya ya. No entry atau no jurnal gitu ya, atau no amortization. 2 ya. Ini 2, 1, ini 1. Oke. Berarti total nilainya kalau benar semua $12. Oke, dari soal ini akan kita lanjutkan ya. Oke, jadi kemarin ada 3 kategori ya. Amortized cost, fair value through OCI, dan fair value through profit and loss ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini jadi kan per 31 Desember 2020 ya, per 31 Desember 2020 investment kita ini kan lagi di angka 199 ya. 199.794,18 ya. 199.794,18. Nah, misalkan di sini fair value-nya ya nilai pasarnya nilai pasar ya dari obligasi ini misalkan sekarang sebesar 201.000 ya, 201.000.
Nah, berarti ada kenaikan ya. Berarti ada increasing. Ada kenaikan sebesar 201 kurang 199 atau 1206. Ya, atau di sini 201, kebanyakan ya 201, 200 misalnya. Ya. 200, 100. Oke, ada kenaikan ya. 200, 100. Nah, ada kenaikan di sini sebesar 306. Ya. Nah, berarti kalau amortized cost, oke, kalau amortized cost itu kan apa? Ini akan kita pegang ya. Kalau di istilahnya di bukunya ya, di bukunya KISO itu ya, dia held for collection, jadi istilahnya gitu ya. Jadi di sini dia istilahnya amortized cost itu ya, dia istilahnya tuh held for collection. Sebentar, saya lihat dulu ini ya. Held for collection ya, atau HFC. Jadi ini bisa kita bilang amortized cost itu juga bisa dibilang held for collection ya, atau HFC ya. Jadi obligasi ini kita pegang ya untuk kita mendapatkan kembali nanti uang kita dalam bentuk bunga maupun pokok ya. Jadi ibaratnya biasanya ini adalah kita pegang sampai dengan jatuh tempo ya. Jadi kita hold sampai dia dengan jatuh tempo. Lalu yang kedua, equity OCI itu sama dengan apa? Ya. Held for collection and selling ya. Jadi S-nya itu adalah selling ya. Jadi dipegang untuk di collected gitu ya dalam bentuk bunga dan pokok, tapi juga ada intensi mau dijual ya. Itu namanya held for collection and selling ya. HFC selling. Oke. Nah, di sini kalau misalkan dia amortized cost atau held for collection ya, berarti kalau misalkan ada kenaikan nilai wajar, kan dia ibaratnya kalau kita ibaratkan kayak kita beli mobil gitu ya. Kita beli mobil itu untuk kita pakai untuk daily operation kita. Ya. Jadi memang intensinya itu untuk digunakan lah gitu ya, untuk dipakai. Ya berarti kita nggak peduli dengan harga pasarnya itu berapa. Berarti di sini tidak perlu ada adjustment, no journal ya berarti ya. No journal. Ya. Kalau misalkan investasi ini ya adalah held for collection. Ya, ibarat tadi ya, ibarat kita beli mobil ya, mobilnya itu yang mau kita pakai untuk sehari-hari gitu ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Maka kita nggak peduli berapa harga pasarnya gitu ya. Oke, berarti di sini no journal ya. Oke, sementara kalau ini held for collection and selling FVTOCI berarti ya kita harus adjust di sini. Ada adjustment tentunya. Ya karena kan tadi selain dia pegang tapi dia juga ada intensi untuk dia mau jual gitu ya. Ada intensi juga untuk mau dijual. Maka begitu ada kenaikan harga dia juga harus mengadjust ya. Jadi dia adjust di sini berarti fair value adjustment ya. Nah, di sini kreditnya pada apa? Pada OCI. Pada other comprehensive income. Ya. Bisa berapa? 300. Fair value adjustment pada OCI. Nah, nanti berarti penyajiannya ya presentation ya in statement of financial position per 31 Desember 2020 ya, berarti di neracanya dia ya. Berarti di sini ada investment dia ya. Investment senilai 199 berarti ya. 99. Lalu ada yang namanya fair value adjustment. Fair value adjustment 306. Jadi nanti totalnya sebesar nilai wajarnya
Itu 200-100 ya. Lalu di sisi equity ada namanya OCI, Other Comprehensive Income sebesar 300. Ya, jadi dia masuk ke sisi ya equity ya. OCI itu ada di sisi ekuitas. Nah, sementara kalau misalkan ini untuk yang FVTPL ya, FVTPL itu biasanya adalah held for trading gitu ya. Biasanya dia adalah trading. Diperdagangkan dalam jangka waktu pendek. Jadi ibaratnya hari ini beli, kalau bisa besok kejual gitu ya. Jadi dia short term. Jadi memang intensinya untuk diperjual belikan. Berarti di sini dia kan per 31 Desember 2020 investmentnya apa di sini? Nah, ini pakai investmentnya awal ya, karena kan dia tidak ada amortisasi. Terus 99.300 ya. Lalu fair value-nya sekarang sebesar 200-100, maka ada kenaikan sama ya, increasing 200-100 kurang 99.300 800 ya. Maka di sini dia jurnal fair value adjustment ya, pada di sini pada gain ya, pada gain sebesar 8. Jadi dia langsung masuk ke laba rugi. Coba bandingkan ya. Kalau ini dia masuk ke OCI ya. OCI itu kan letaknya kalau di laporan laba rugi di paling bawah ya. Ya, kalau OCI itu kan letaknya di paling bawah setelah laba ya, setelah profit ya. Sementara ini adalah menjadi bagian dari profit kita ya. Dari yang 800 ini bagian dari laba. Tapi kalau yang OCI dia letaknya di bawah laba ya. Oke. Maka presentationnya pun kita lihat di sini per 31 Desember 2020 investment kita 199.300, fair value adjustment-nya 800 ya. Hingga in total 200. Oke, berarti nanti di equity ya dia masuknya, kalau laba bersih kan berarti masuknya ke laba ditahan nanti ya. Berarti yang gain ini 800 itu masuknya nanti masuk ke laba ditahan ya. Profit tahun berjalan lah ibaratnya gitu ya. Dia masuk ke RE, masuk ke laba ditahan tahun berjalan ya. Itu sebesar 8. Beda ya. Satu masuk ke OCI, satu lagi masuk ke laba berjalan tahun berjalan ya. Laba tahun berjalan yang masuk ke RE ya, masuk ke retain earning ya. Oke. Kita lanjut untuk tahun selanjutnya ya. Ini jurnalnya akan sama ya berarti ya. 31 Desember 2021 ya. Maka di sini pengulangan aja ya. Pengulangan, maka akan ada jurnal penerimaan bunga ya. Penerimaan bunga, cash pada interest revenue. Tinggal di copy aja. Oke. Sama ya. Terus berikutnya juga jurnal untuk amortisasi. Oke. Investment, nah di sini berapa? Investment pada interest revenue ya sebesar berapa? Investment pada interest revenue di tahun kedua berarti 99,88 ya. Juga sama ya. 99,98. Yang ini dia no jurnal. Oke. Ya. Jadi pengulangan ya. Nah, sekarang kita lihat terus sama di sini
per 31 Desember 2021 misalnya ya. Kita lihat, kita adjust lagi ke market value ya. 31 Desember 2021. Berarti investmentnya di sini sebesar 199 ya. 99. Nah, misalkan sekarang nilai bukunya ya, fair value-nya misalkan sekarang 199 ya. 199 200 misalkan. Oke, 199 yang 200, 199 500. Oke, ada penurunan ya. 394 decreasing. Decreasing-nya 199 misalkan berapa 700. Ya, ada penurunan 194. Di sini dia 199 300. Oke. 199 300. Oke, 199 jadi 199 250 jadi. Nah, ada penurunan di sini 640. Sekali lagi untuk yang amortized cost berarti dia no journal ya. Tidak perlu disesuaikan ke nilai wajar. Oke, ini berarti dia nilainya tadi ya. Dia kembali ke nilai awal 199 300, sekarang 199 250. Oke, decreasing 50. Oke. Nah, di sini berarti no journal. Nah, di sini kita lihat ya. Ini dia turun 644. Sebelumnya kita punya OCI ke bawah 306 ya. Di kredit. Berarti dia kan laba sebelumnya. Berarti yang OCI sebelumnya kita tutup dulu ya. Berarti OCI pada fair value adjustment ya. OCI pada fair value adjustment itu sebesar yang sebelumnya 306, berarti kita balik aja. Nah, kita munculkan OCI yang baru, berarti OCI yang baru sekarang di debit ya. Berarti jurnal yang ini adalah untuk menutup yang OCI sebelumnya ya. Lalu di sini untuk menimbulkan OCI yang baru. OCI pada fair value adjustment ya. Bisa berapa? 604. Jadi yang sebelum itu untuk menutup yang ya jurnal yang pertama untuk menutup sebelumnya ya. Jadi di neutralize dulu ya. Di write off dari 0 terus dimunculkan yang OCI yang terbaru sebesar 644. Oke. Terus selanjutnya berarti presentation 31 Desember 2021. Oke. Berarti di sini investmentnya ya. Ini 31 Desember 2021. Investmentnya jadi berapa di sini? 199,894 ya. Fair value adjustment-nya berarti sekarang minus ya. 644. Oke, OCI-nya juga minus 64. OCI-nya minus. Nah, OCI-nya di sini bersaldo apa? Debit. Saldo debit sebesar 640 atau bisa di sini misalkan OCI-nya 644 ya. Dia bersaldo debit ya. Jadi kalau OCI rugi itu kan dia ada di sisi debit ya. OCI rugi ada di sisi debit sebesar 640 gitu ya. Terus selanjutnya untuk yang FVTPL ya. Berarti di sini 50 ya. Rugi 50. Maka di sini seolah-olah kita ngapus yang sebelumnya nih. Coba kita lihat. Sebelumnya kan ada gain. Ya. Seolah-olah yang gain yang sebelumnya kita hapus ya. Berarti kalau ini kan jurnalnya fair value adjustment ada gain. Ya, maka di sini kita loss ya. Loss
fair value adjustment. Nanti di sini 800 yang sebelumnya. Terus berikutnya baru kita akui yang loss yang sekarang. Loss pada fair value adjustment itu sebesar berapa? 5. Gitu ya. Loss pada. Nah, berarti nanti presentation-nya ya. Di 31 Desember 2021 investmentnya 19.300, fair value adjustment-nya berarti negatif ya 50. Karena yang ini tadi kan untuk nutup yang sebelumnya yang jurnal pertama ya. Berarti sini 199.250. Nah di equity berarti RE-nya ada loss ya. Ini ada loss, dia 2 kali loss ya. 800. Oke, berarti akan ada pengakuan loss sebesar 850 ya. Oke. Berarti 800 dari yang nutup yang sebelumnya, 50 dari yang baru. 800 tambah 50 8,5 ya. Oke, ini kan 8,5 itu kan sebenarnya dari mana nih? Terjun kan dari 200-100 ya. Dari 200-100 ke 199.250 itu kan sebenarnya 8,5. Ya, berarti ada penurunan, ya ada pengakuan loss besar 805. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada komen? Pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, sekarang misalkan ya, misalnya ya, katakanlah tanggal 1 April 2022 ya. Oke, 7 ya. Karena kebutuhan dana yang mendesak, ya, perusahaan menjual investasinya ya di harga, harganya nanti dulu kita tentuin ya. Jadi karena kebutuhan dana yang mendesak, perusahaan menjual investasinya ya di harga sekian. Nah, berarti kalau 1 April 2022 dijual, berarti kita harus cari tahu dulu nih ya, berapa nilai buku dari obligasi ini. Coba kita dulu ya. Oke. Tadi kan ini ya. Tadi kan seperti ini. Berarti sekarang di tanggal 1 April, berarti kan belum jatuh tempo, dia udah di 1 April ya, kita ganti ya. Berarti interest receive-nya nanti berapa di sini? Berarti hanya 3 bulan ya. Berarti 3/12 kali berapa? 12 juga sama. Berarti 3/12-nya ini ya. Ini kali 3/12. 3026. Oke, berarti di sini amortisasinya sekian. 26,48
carrying value-nya 199.920 ya. Oke. Nah, misalkan di sini dijual dengan harga, karena kebutuhan dana yang mendesak ya, dijual dengan harga 199.000. 199. 199.920, 199.500. Harga jual 199.500. Oke. Berarti sales price-nya 199.500. Value-nya 199.920 ya. Berarti ada kerugian ya, loss ya berarti ya. Loss on sale. Loss on sale-nya 199. Ada 421, ada loss ya. Ada loss sebesar 420. Oke, berarti gimana nih kalau ada loss? Ya. 420. Berarti sini kita jurnal ya. Berarti kita jurnal dulu untuk ini ya, interest receipt-nya ya. Berarti di sini kita akan catat ya, interest receivable pada interest revenue. Bisa berapa? 3.000 ya. Masih interest receivable ya, karena kan dia nanti baru terima bunganya, pembayaran bunga itu kan tiap 31 Desember ya. Lalu dia investasinya makin lama makin ya, di sini makin lama makin naik ya berarti ya. Lalu investment pada interest revenue berapa? 26,48. Oke, terus baru dia jual ya. Cash 199.500. Lalu ada loss on sale. Loss on sale 421. Baru kreditnya pada investment. Ya. Investmentnya berapa? 199.920. Jadi cash loss on sale pada invest. Ada komen dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Oke, sekarang untuk yang FVT OCI. Oke, berarti di sini sama ya jurnalnya. Interest receivable pada interest revenue ini sama ya. Oke. Nah, di sini berarti kan dia punya OCI terbawah nih. Ya. Ada fair value adjustment terbawah. Nah, ini masih dihapus. OCI terakhir kan debit, berarti dia harus kredit. Fair value adjustment terakhir kredit, berarti di debit ya. Berarti dia hapus dulu ya. Ini ada fair value adjustment. Ada OCI. Itu ditutup dulu. 644. OCI juga ditutup dulu ya. 64. Nanti dinetralin lagi. Jadi OCI di sini kayak numpang lewat ya.
karena dia harus dihilangin lagi. Terus berikutnya baru jurnalnya sama ya dengan yang ini. Nah, ini fair value adjustment pada OCI 644. Nah, ini OCI 6 ya. Nah, berikutnya jurnalnya sama ya. Cash, loss on sale, ada in Oke, cash sama ya. 199 500 investment 99920, berarti ada kerugian 402. Oke, jadi basically jurnalnya ini sama ya, cuman bedanya kalau FVTOC karena dia punya OCI terbawa ya, maka harus dihilangin dulu ya, fair value adjustment pada OCI. Terus berikutnya yang ini berarti dia akan catat interest receivable ya. Ada interest revenue 3.000 sama ya. Nah, di sini berarti dia kan nggak ada jurnal ya, no jurnal, kan nggak ada amortisasi ya. Nah, di sini dia akan catat, berarti langsung aja nih. Cash 199.500. Ya. Investmentnya dia berapa? Oh ya, ada yang terbawa fair value adjustment ya. Fair value adjustment 50. Ya. Berarti fair value adjustment sebelumnya kan di kredit, maka dia debit ya. Fair value adjustment bisa berapa? 50. Lalu investmentnya berapa? 199.300. Oke, jadi di sini kalau ya untuk yang trading ya, nilai bawaan terakhir kan 199.250. 199.250 dia dijual 199.500, berarti dia ada keuntungan ya. Keuntungan 2,5 ya. Ini kita lihat 99 kurang 99 tambah 50 kurang 99 ya. Jadi dia ada keuntungan ya, ada gain. Gain on gain on sale. Ya. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang AC, FVT OCI dan FVT PH ya. Oke. Ada pertanyaan lu sampai sini? Jadi tadi selain tadi 3 pilihan tadi ya, 3 kategori tadi, kadang perusahaan juga ada yang namanya pilihan atau fair value option ya. Oke, opsi nilai wajar. Si nilai wajar ini maksudnya gimana ya? Coba kita lihat ya. Company have an option to report most financial asset at fair value, with all gain and losses related to change in fair value reported in income statement. Ya, jadi ada pilihan untuk menggunakan opsi nilai wajar. Kalau ini kan tadi memang ya kalau yang nilai wajar itu kan yang menggunakan nilai wajar hanya FVT OCI sama ya FVT PL. Nah, di sini ada apa sih dimaksud dengan opsi nilai wajar ya? Oke, kita lihat dulu contohnya di sini ya. Untuk opsi nilai wajar, ilustrasinya ilustrasi
Hardy AG purchases bond issued by the German Central. Hardy plans to hold the debt investment until it mature in 5 years. Nah, di sini kita lihat ya, di Hardy ya berencana untuk hold the debt investment until mature dalam waktu 5 tahun. Jadi dia sama aja kayak amortized cost gitu ya. Oke, sama aja kayak AC ya. Jadi held for collection ya. Desember 31 the amortized cost-nya 100.000. Its fair value-nya 113. Jika Hardy ya chooses the fair value option to account for this investment, it make the following entry 31 Desember bagi berikut. Jadi dia sebenarnya AC gitu ya. Oke, jadi kategorinya AC gitu ya. Kategorinya AC di sini ya. Namun perusahaan ya memilih ya opsi nilai wajar. Opsi nilai wajar. Jadi pada saat, tapi harus konsisten ya, jangan pada saat nilainya naik aja ya disesuaikan ya. Jadi setelah itu dia akan jurnal sama kayak tadi ya berarti ya, investment ya, dia akan catat berarti di sini akan ada jurnal investment ya, ada gain ya. Di investment berarti jurnalnya. Jadi ya tetap di amortize ya. Kalau dia di amortize maka carrying value-nya sekarang 100.000, sekarang fair value 113, maka jurnalnya sama investment ya pada gain. Ya sebesar berapa? 13. Atau di sini juga bisa, kalau ini kan investment langsung ya, bisa juga dia masukkan fair value adjustment juga bisa. Ya. Sama aja sebenarnya. Investment atau fair value adjustment pada gain. Ya. Nah di sini dia bilang ya, apply on an instrument by instrument basis, mana yang kita pilih untuk menggunakan fair value option. Generally available only at the time company first purchases the financial asset or incurred financial liability. Company must measure this instrument fair value until the company no longer has ownership. Jadi harus di compare ke nilai wajar terus. Jadi nggak cuman sekali aja gitu loh, harus konsisten. Jadi jangan saat naik baru milih nilai wajar. Pada saat turun nggak milih nilai wajar, nggak boleh gitu. Ya jadi harus konsisten. Ya sampai dia no longer ownership. Ya no longer has the ownership. Jadi harus konsisten. Nah ini biasanya perusahaan yang seperti ini adalah memang kenapa lebih memiliki opsi nilai wajar ya karena banyak keputusan-keputusan bisnisnya itu memang dasarnya itu adalah based on dari fair value, dari nilai wajar. Ya seperti itu. Nah dibilang di sini kalau fair value option ya in this situation Hardy uses the debt investment account to record the fair value. It doesn't use the fair value adjustment account. Oke, di sini dibilang tidak menggunakan fair value adjustment account. Oke, berarti ini nggak perlu ya. Tapi sebenarnya mau dipakai pun sebenarnya kalau dalam praktek nggak ada masalah ya. Oke, berarti langsung investment. Doesn't use the fair value adjustment account. The unrealized gain or losses is recorded as a part of the net income. Ya, managing investment on the held for collection basis. Ya. Hardy must continue to use the fair value method to record the investment until no longer has ownership. Jadi harus konsisten, ya. Seperti itu kalau dia menggunakan opsi nilai wajar. Nah, sekarang kalau equity investment, ya. Kalau equity investment berarti kalau dia memiliki investment in share, ya. Oke. How about ya? How about investment in share? Nah, kalau tadi kan kita bicara investment in bond, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau investmentnya in share? Berarti kita bilang equity investment. Kalau yang minggu-minggu lalu kan kita bahas dari sisi bagaimana kalau saham diterbitkan. Nah, sekarang dari sisi yang membeli sahamnya, gitu ya. Oke, how about investment in share? Ya. Jadi kalau investment in share, ya. Jadi equity investment represent apa? Ownership interest, such as ordinary, preference, atau other capital share. Ya, jadi bentuk dari kepemilikan berarti ya. Right to acquire or dispose ownership interest at the agreed upon or determinable price, such as warrant and right. Ya, oke, right untuk ya mengakuisisi atau melepaskan kepemilikan. Ya, oke, di harga yang telah ditetapkan. Ya,
Oke, lalu cost include purchase price and then broker commission and fee are recorded as an expense. Ya, purchase price of the security, broker commission and fee are recorded. Nah, nanti kalau misalkan dia equity investment, ya, purchase price of the security. Jadi nanti yang termasuk apa aja? Broker commission dan fee di record sebagai expenses. Ya, jadi broker commission dan fee are recorded as a expenses. Oke, jadi kalau misalkan equity investment itu kan ada persentase kepemilikannya ya. Nah, di sini ada degree of investment ya. The degree to which one corporation acquired an interest in the common stock of another corporation investee. Generally determine the accounting treatment for the investment subsequent to acquisition. Oke, jadi kalau misalkan kepemilikannya ya, kepemilikannya 0 sampai 20% ya. Itu biasanya menggunakan little or none. Di sini nggak ada influence. Jadi ibaratnya dia tuh kepemilikannya di bawah 20%. Berarti kan dia relatif kecil ya persentasenya. Maka tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh. Maka valuation methodnya pakai fair value. Ya. Nah, yang kita bicarakan di sekarang ini adalah yang ini ya. Oke, kalau yang 0 sampai 20%. Kalau misalkan 20 sampai 50 itu biasanya punya significant influence. Jadi dia bisa mempengaruhi si investinya gitu ya. Dia bisa mempengaruhi investi. Tapi kalau di atas 50% biasanya pengendalian kalau dia memiliki di atas 50%. Nah, itu nanti akan kita pelajari tentang equity method, consolidation itu lebih lengkapnya nanti di advanced accounting gitu ya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah yang kurang dari 20%. Jadi kalau ya biasanya jika kepemilikan saham kurang dari 20%, maka kategorinya adalah ya. Berarti kalau nggak FVTOCI ya or ya FVTPL. Nah, gitu. Jadi dia tidak ada kategori amortized cost berarti ya. Karena kan kalau saham tidak ada jangka waktunya, ya, tidak ada jangka waktu, tidak ada bunga, gitu ya. Oke, maka kalau kepemilikan di bawah 20%, maka kategorinya kalau enggak FVTOCI, dia FVTPL, ya. Oke, seperti itu. Jadi jika kepemilikan di bawah 20%, maka kategorinya kalau enggak FVTOCI, FVTPL, ya. Oke. Nah, di sini ya. Sama kayak tadi berarti ya. Jadi kalau holding less 20%, kalau nggak dia trading ya. Ini kan FVTOCI atau FVTPL. Nih tadi FVTPL tadi kan trading ya berarti ya. FVTPL itu trading. Atau FVTOCI. Jadi ada keinginan untuk dijual juga tadi ya, selain dia hold ya juga ada keinginan untuk dijual untuk FVTOCI ya. Oke. Nah, ini kalau disimpulkannya seperti ini. Equity investment. Nah, seperti ini ya. Nah, holding kurang dari 20% ya. Nah, ini kan tadi ada dua kategori ya. Kalau nggak trading, non trading ya. Berarti kan FVTOCI itu dianggap sebagai di sini istilahnya non trading ya. FVTOCI itu berarti non trading atau FVTPL trading ya. Trading nih berarti FVTPL ya. Valuation-nya sama-sama fair value ya. Sama kalau yang trading berarti kalau ada keuntungan naik turunnya berarti diakui di laba rugi. Tapi kalau yang FVTOCI atau non trading diakui di OCI ya. Oke, seperti itu. Kalau yang di atas 20% ya, itu berarti nanti ya itu tadi kalian akan pelajari nanti lebih ininya ya, lebih dalamnya itu di advanced accounting 1. Oke, holding less 20%. Under IFRS, the presumption the equity investment are held for trading. Ya, oke. Kalau held for trading tadi ya berarti ya FVTPL. Ya, kalau FVTPL berarti yang tadi ya. Oke, seperti ini.
Berarti nanti diakui langsung di laba rugi kalau ada keuntungan kerugian. Kalau non trading, ya ini sama kayak equity OCI, itu nanti diakui di OCI, ya laba ruginya diakui di OCI. Selanjutnya, ya, nah sekarang contohnya, oke, contohnya gini aja lah, gampang ya. Misalnya 2 Januari 2020 ya, company PPM book investment in share ya. For investment in share, misalkan beliau investment in share, misalkan sahamnya apa? Saham Unilever misalkan dibeli ya. Unilever share ya. Oke. Company PPM ya. PPM company book investment in share ya. Misalkan Unilever Unilever stock ya. Unilever stock. Nah, di situ dia beli Unilever stock ya for katakanlah 100.000 ya. That represent ya, misalkan represent 5%, misalkan 2% ownership ya. Kan cukup rendah ya. PPM company bought investment in share Unilever stock that represent misalkan nggak sampai 2% lah gitu ya, 0,2% ownership ya, sangat kecil sekali. Oke, berarti di sini kan ada dua kemungkinan, kalau nggak dia sebagai FVT OCI atau non trading ya, atau sebagai ya, FVTPL ya, sebagai trading. Gitu ya. Berarti di sini 2 Januari 2020 dia akan catat apa? Investment pada cash ya. Sebesar 100. Kita sama ya, investment pada nah, terus misalkan 31 Desember 2020 misalkan receive dividen ya, misalkan Unilever announce paid lah gitu ya, paid dividend for misalkan Unilever bagian dividen ya, misalkan $5.000. Bagian ini berapa berarti kan ya, cash pada dividen revenue gitu ya. Maka 0,2% kali berapa? Kali 5.000. Ya. 0,2% kali 5.000. Jadi dapat 10 ya. Cash pada dividen revenue. Besar 10. Nah, terus di akhir tahun misalkan ya, fair value of share, misalkan sekarang fair value-nya ya 100.050, ada kenaikan 50 ya berarti ya. Oke. Berarti di sini dia catat ya, investment naik ya pada, kalau FVT OCI berarti pada OCI gitu ya. Ada OCI sebesar 50. Ini sama juga investment pada gain ya, sebesar 50. Nah, seperti simpel ya. Karena beda dengan yang kalau
obligasi kan tadi ada amortisasinya gitu ya. Ini berarti langsung investment pada OCI ya, atau investment pada gain sebesar 50. Nah, ini kalau untuk investment in share ya. Lalu tahun berikutnya misalnya ya juga sama ya. Misalkan 31 Desember 2021 ya. Fair value of share-nya misalkan sekarang fair value-nya misalkan ya 99.700 misalnya ya. Oke, berarti yang terbawa tadi berapa? Ya. Investment yang terbawa tadi berapa? 150 ya. 100 tambah 50. Oke, berarti ada penurunan ya. Decrease. Decrease-nya 350. Maka kita akan jurnal ya. Maka di sini berarti OCI-nya di mana berarti? Ya, OCI pada investment sebesar berapa? Sebesar 3,5. Ini berarti loss pada investment sebesar berapa? 3,5. Gitu ya. Ada pertanyaan? Lebih simpel ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi contohnya ya, ini samalah kayak tadi ya. Coba kita lihat. November 3, Republic SA purchase ordinary share of 3 company, each investment representing less than 20% interest. Ya, jadi dia membeli ya, Republic SA membeli ordinary share untuk 3 perusahaan, ketiga investasi ini di bawah 20% ya. Oke, these share are held for trading. Ya, Burberry, Nestle sama Synregis 1718. Republic record this investment as follow ya. Oke, dia catat berarti investasi gitu ya. Sama kayak tadi yang udah saya bahas ya. Investment, equity investment atau investment ya pada cash ya. Terus dia menerima dividen, maka jurnalnya cash pada dividen revenue. Ada masalah ya. Oke, terus 31 Desember 2019 ini fair value masing-masing ya. Ini tadi dari 259 sekarang 275, berarti ada kenaikan 15.300, Nestle penurunan 13,5, Synregis turun 37.350. Oke. 35.550 berarti ada fair value adjustment-nya ya. 35.550 ya. Berarti dia langsung catat ya. Berarti loss pada fair value adjustment. Oke. Gain atau loss ya, tergantung ya. Kalau misalkan trading berarti langsung loss. Nah, di sini juga boleh tadi ya menggunakan yang namanya fair value adjustment. Di sini kan saya gunakan tadi investment pada OCI ya. Nah, di sini juga boleh pakai fair value adjustment. Coba kalau biar yang sama ya. Fair value adjustment pada OCI, fair value adjustment pada gain ya. Oke, fair value adjustment pada OCI, fair value adjustment pada gain. Sehingga nanti 31 Desember 2021 ya, investment kita plus fair value adjustment-nya tadi kan investment kita nih, kita ini dulu deh ya. Fair value salah 99.700. Sementara investment kita ya itu kan awalnya 100.000. Nah, investment kita awalnya 100.000. Ada fair value adjustment ya sebelumnya ya. Fair value adjustment.
Itu sebelumnya berapa? Fair value adjustment-nya 50 ya. Oke. Berarti in total nah, sekarang nilainya 99.700. Ya, berarti sama kayak tadi ya. Berarti yang OCI sama ini kita tutup dulu ya. Bisa aja kayak gini sama ya. Berarti sebelumnya kan ada akun OCI ya. Jadi OCI pada fair value adjustment kita close ya 50. Baru kita munculin yang baru kan. OCI pada fair value adjustment. Berapa tuh? Ini kan yang 50 udah ketutup, berarti 100 ke 99.700 berapa? Ya. 300 ya. Oke. Kalau tadi kan dibuat satu jurnal, OCI pada fair value adjustment 3,5, sebenarnya sama aja ya. Ini juga sama, berarti di sini seolah kita nutup yang sebelumnya berarti loss pada fair value adjustment sebesar 50. Terus loss lagi pada fair value adjustment bisa berapa? Ya. 100 kurangin ya 300 ya, 100.000 kurang 99.700. Ya. Sama aja kan berarti kayak tadi ya. Kalau dibikin satu jurnal kan tadi ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Berarti di sini ya dia menggunakan istilah fair value adjustment. Oke, terus selanjutnya ya 23 Januari Republic sold all of its Burberry ordinary share 287.7720 ya. Ya, yang Burberry semua dijual ya. Net profit from sale-nya 287.220, cost of Burberry share-nya 259.700 ya. Cost of Burberry share-nya 259 tadi ya. 259.700 dijual semua, maka di sini ada gain. Gain on sale of share ya. Oke. Cash investasi pada gain ya. Oke. Nah, terus kan berarti sekarang ya tadi sampai mana ya? Oke. Tadi kan dijual ya. Dijual yang dijual tuh hanya yang mana tadi? Yang dijual itu hanya yang Burberry ya. Oke. Nah, sekarang di in addition, nah sekarang ada tambahan lagi. In addition, assume that February 10, 2020, Republic purchased 255 of Continental Trucking ordinary share. Dia beli lagi nih, ya. Assume that February 10, Republic purchased 255 Continental Trucking ordinary share, 20,000 share dengan harga 12,75 plus brokerage commission, ya. Republic equity investment portfolio sebagai berikut. Berarti yang tadi yang ini udah dijual ya tadi ya, yang Burberry udah dijual, sekarang muncul lagi 31 Desember 2020 berarti tambahannya Continental Trucking ya 255 ya. Oke. Sekarang fair value-nya di akhir tahun 278 Nestle Synregis. Nah, tadi kalau yang brokerage commission-nya itu langsung di-expense-kan. The brokerage commission are expense, langsung dibebankan ya. Beda dengan debt investment tadi ya. Kalau debt investment kan ditambahin justru. Nah, di sini dia totalnya unrealized gain loss-nya 66.100. 66.100 ya. Sebelumnya kan dia ada OCI 35.550. Sebelumnya kan dia fair value adjustment-nya ada 35.550. Ya, berarti dilihat yang sekarang kan 66.100, sebelumnya ada 35.550, maka sekarang yang perlu di-adjust ya. Sekarang harus menjadi 66.100. Sebelumnya kan fair value adjustment-nya 35 ya. Jadi supaya jadi 66.100 sebelumnya ada negatif, maka yang di-adjust sekarang 101.65 101.650 ya. Maka jurnal yang dibuat
fair value adjustment ya pada gain gitu ya. Nah, ini kalau dia punya 3 portofolio jadi langsung digabung. Jadi saldo yang sebelumnya fair value adjustment-nya di ini lagi di adjust ya. Oke. Sebelumnya kan ada ke bawah 35550 ya. Fair value adjustment 10165 11650 gitu ya. Oke, terus selanjutnya ya. Kalau misalkan dia OCI, nah ini kalau misalkan ini kebalikannya aja ya. Ini kan tadi FVT, ini dianggapnya trading tadi ya. Kalau misalkan dia OCI, ya jika FVT OCI, ya maka jurnalnya jika FVT OCI, ya kebalikannya aja ya. Berarti di sini jurnalnya kan berarti OCI, ya ada fair value adjustment 3555 35550 35550 gitu ya jika FVT OCI. Terus di sini ya pada saat dijual jika FVT OCI ya sama aja ya sebenarnya cash ya. Terus investment saya ikuti investment pada gain ya 287 220 sama ya 259 700 sama 27 520. Nah, berikutnya di sini kalau dia OCI berarti ya berarti yang OCI sebelumnya berarti kita ini dulu ya. Ini kan OCI pada fair value adjustment ya. Berarti kita tutup dulu boleh sebelumnya yang jika FVT OCI ya. Jadi di sini OCI-nya kita tutup ya, kita balik fair value adjustment pada OCI yang saldo sebelumnya berapa? 35 ya, 35550. Baru kita munculin yang baru ya. Yang baru berapa? 66100 ya. Fair value adjustment ada OCI ya 66100. Nah, gitu ya. Fair value adjustment pada OCI, fair value adjustment pada OCI 66100. Ini kan kalau digabung 35 tambah 66100 kan 101650 kan. Tapi kalau ini kalau dia trading ya, fair value adjustment ya, ini kalau pada gain dia langsung ya. Oke. Terus ini sama ya. Ada pertanyaan dulu sama sini? Nah, di sini kalau di slide-nya dibahas ya yang kepemilikan 20-50%. Kalau kita bahas aja di sini. Kalau holding antara 20-50% ya. An investment direct or indirect 20% atau lebih of the voting share of the investors should lead the presumption that in the absence of evidence to the contrary, an investor has the ability to exercise significant influence over the investee. Jadi kalau kepemilikannya di antara 20-50 dia memiliki ya pengaruh signifikan. Jadi artinya dia bisa mempengaruhi si investee ya. Misalkan dia punya keterwakilan dalam direksi gitu kan ya. Jadi misalkan direksi perusahaan Unilever tadi diangkat oleh PPM ya karena PPM memiliki kepemilikan di antara 20-50. Jadi dia memiliki namanya pengaruh signifikan ya. An instance of significant influence, the investor must account for investment using equity method. Jadi menggunakan metode ekuitas ya, menggunakan metode equity. Apa sih yang dimaksud dengan metode equity ya? Jadi kalau metode equity itu ya
equity method itu berarti dia mengabsorb ya, absorb ya profit or loss. Ya. Jadi equity method itu intinya adalah mengabsorb profit atau loss ya. Oke, and then ya jika investee membagikan dividen, ya, maka akan mengurangi nilai investasi. Ya, absorb laba rugi berarti akan menambah atau mengurangi nilai investasi. Ya. Menambah ya, atau mengurangi nilai investasi. Ya, itu kalau equity method ya. Jadi akan menambah karena dia mengabsorb laba, maka akan menambah atau mengurangi nilai investasi ya. Jika investasi membagikan dividen, maka akan mengurangi nilai investasi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan equity method ya. Oke, jadi di sini penjelasannya jika equity method ya. Oke, sama ya. Oke. Record the investment, cost subsequently adjust the amount each period for changes in investing net asset ya. Oke, udah jam 13.15 ya.